Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafikin Nuratorik. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas D. Mata kuliah Fikih Muamalah. Nama dosen Fitri Faiza. Oke, di sini saya akan membawakan materi tentang pengertian gadai. Yang kedua, dasar hukum gadai. Dan yang ketiga, rukun dan syarat gadai. Dan yang keempat, ketentuan umum pelaksanaan gadai dalam Islam. Yang pertama, pengertian gadai. Gadai dalam bahasa Arab disebut dengan rahan. Secara etimologi berarti tetap, kekal, dan jaminan. Gadai dalam istilah hukum positif di Indonesia adalah apa yang disebut barang jaminan, agunan, rungguhan, cagar atau cagaran, dan tanggungan. Gadai merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gadai diartikan sebagai suatu hak yang diperoleh kreditor atau si berpiutang atas surat yang barang yang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur si berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberi kekuasaan pada kreditor itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan dan biaya-biaya yang harus didahulukan. Yang kedua, dasar hukum gadai. Menggadai barang boleh hukumnya baik di dalam hadlar atau kampung maupun di dalam safar atau perjalanan. Hukum ini disepakati oleh umum mujtahidin. Jaminan itu tidak sah kecuali dengan ijab dan kabul, dan tidak harus dengan serah terima jika keduanya sepakat bahwa barang jaminan itu berada di tangan yang berpiutang atau pemegang surat hipotek, maka hukumnya boleh. Jika keduanya sepakat barang jaminan itu berada di tangan seorang adil, maka hukumnya juga boleh. Dan jika keduanya masing-masing menguasai sendiri, maka hakim menyerahkannya kepada orang yang adil. Semua barang atau benda yang boleh dijual boleh pula dijaminkan. Akad rahan diperbolehkan oleh syariat dengan berbagai dalil Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Begitu juga dalam ijma ulama, diantaranya firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283. Rukun gadai. Rukun akad rahan terdiri atas rahin, orang yang menyerahkan barang, murtahin, penerima barang, marfu'an, rahan barang yang digadaikan, dan marhun bih, hutang, serta ijab kabul. Adapun rukun selebihnya merupakan turunan dari adanya ijab dan kabul. Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun, antara lain akid, orang yang melakukan akad, ma'aqud alaih, yang diakadkan, sigat, akad gadai. Syarat gadai. Adapun syarat-syarat gadai diantaranya: yang pertama, rahin dan murtahin. Tentang pemberi dan penerima gadai disyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu berakal dan balik. Yang kedua, sigat. Sigat tidak boleh terikat dengan cara tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan. Rahan mempunyai sisi melepaskan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli, maka tidak boleh diikat dengan cara tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan. Marhun bih, utang, menyangkut adanya utang, bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap. Dengan kata lain, utang tersebut merupakan utang yang bertambah-tambah atau utang yang mempunyai bunga. Sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga, maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba. Sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Ketentuan umum pelaksanaan gadai dalam Islam. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan arahan antara lain: 1. Kedudukan barang gadai. Selama ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai. Yang kedua, pemanfaatan barang gadai. Pada dasarnya, barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Yang ketiga, risiko atas kerusakan barang gadai. Ada beberapa pendapat mengenai kerusakan barang gadai yang disebabkan tanpa kesengajaan murtahin.
Ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa murtahin penerima gadai tidak menanggung risiko sebesar harga barang yang minimum. Perhitungan dimulai pada saat diserahkannya barang gadai kepada murtahin sampai di hari rusak atau hilang. Yang keempat, pemeliharaan barang gadai. Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Kelima, kategori barang gadai. Jenis barang yang biasa digadaikan sebagai jaminan adalah semua barang bergerak dan tak bergerak yang memenuhi syarat. 6. Pembayaran atau pelunasan utang gadai. Apabila sampai pada waktu yang sudah ditentukan, rahin belum juga membayar kembali utangnya, maka rahin dapat dipaksa oleh marhum untuk menjual barang gadainya dan kemudian digunakan untuk melunasi hutangnya. Yang ketujuh, prosedur pelelangan gadai. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai. Sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya. Kesimpulannya, rahan adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang. Rahan termasuk akad yang bersifat aniyah, yaitu dikatakan sempurna apabila sudah menyerahkan benda yang seperti hibah, pinjam meminjam, titipan dan kirat. Dalam dasar hukum gadai, ada dalil-dalil melandasi diperbolehkannya gadai yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Rukun gadai yaitu akad dan ijab kabul, akid, barang yang dijadikan jaminan. Perbedaan rahan syariah dan konvensional yaitu gadai syariah dilakukan secara sukarela tanpa mencari keuntungan, sedangkan gadai konvensional dilakukan dengan prinsip tolong-menolong tetapi juga menarik keuntungan. Dan persamaan rahan dengan gadai yaitu adanya agunan atau barang jaminan sebagai jaminan utang. Oke, di sini kita akan memasuki sesi pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bolehkah benda gadai berupa motor atau mobil kita manfaatkan dengan kita membayar bahan bakarnya? Sebatas yang saya ketahui, jika barang tersebut adalah barang gadaian dari sebuah piutang, tidak boleh dimanfaatkan walaupun kita yang membayar bahan bakarnya, sebab pemakaian itu sendiri sudah punya nilai buktinya, ada penyewaan sepeda motor dan mobil. Dengan demikian, penggadai penerima gadai murtahin dengan piutangnya telah mengambil manfaat, maka itu riba. Tidak dapat pula dikiaskan antara mobil atau motor dan punggung unta atau sapi yang dapat ditunggangi karena murtahin memberi makan kepadanya. Hewan adalah makhluk hidup yang sangat tergantung pada kebutuhan hidup berupa makanan. Oleh karena itu, siapa yang memberi makan, dia yang memanfaatkan, baik pegadaian maupun pegadai. Sebaliknya, benda mati tidak membutuhkan makanan. Seandainya dua belah pihak tidak memedulikan barang tersebut, tidak begitu masalah. Pertanyaan kedua, bagaimana jika meminjam uang tetapi peminjam uang meninggal dunia? Bagaimana hukum barang jaminan tersebut? Dalam istilah fikih, meminjam uang dengan jaminan dinamakan gadai atau rahan. Akad gadai sudah sah bila pihak peminjam atau rahin sudah menyerahkan barang yang digadaikan kepada pemberi hutang atau murtahin, dan murtahin sudah menyerahkan uangnya kepada rahin. Akad yang demikian itu sudah sah dan memiliki ketetapan hukum atau luzum, sehingga tidak bisa dibatalkan disebabkan kematian salah satu pihak yang bertransaksi, baik peminjam atau rahin maupun pemberi pinjaman atau murtahin. Jika peminjam wafat, maka akad gadai bisa dilanjutkan oleh ahli warisnya. Artinya, ahli waris, misalnya anak, dapat menembus barang yang digadaikan bapaknya menggunakan harta warisan sang bapak atau tirkah. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.